Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Saya sendiri Mawar Eka Kurniawati dari SMA Negeri 1 Banjaragung. Saya Kayatun dari SMP Negeri 2 Banjarmargo. Saya Agus Herianto dari SMK Negeri 1 Banjaragung. Di sini kami akan menampilkan sebuah video dari tugas kami, yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana di sini kami akan memvideokan sebuah proses coaching yang dilakukan untuk kegiatan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mawar, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Hayatun. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah ya, alhamdulillah kita sehat semua. Jadi begini Bu Mawar akan melakukan percakapan kucing ya hari ini ya, Iya, betul. dengan Pak Agus sebagai coach dan Ibu Mawar sebagai coach ya. Ya, Baik, sebelum Bu Mawar melakukan percakapan kucing dengan kuci nanti, jadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan beberapa hal yang harus Bu Mawar perhatikan. Salah satunya yaitu mengenai prinsip kucing. Jadi nanti ketika Ibu melakukan proses percakapan kucing dengan Pak Agus sebagai kuci, ada prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kemitraan. Jadi nanti ada hubungan antara Pak Agus dan Bu Mawar sebagai mitra. Artinya sebagai apa ya? Ada hubungan mitra, artinya kedekatan ketika nanti menyampaikan masalah mungkin yang disampaikan kuci dan Bu Mawar menanggapi mungkin ya Bu ya. Yang kedua, proses kreatif di mana nanti pada saat proses percakapan kucing lakukan percakapan yang kreatif ya Bu Mawar ya. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Gali potensinya Bu Mawar dari kuci yang Bu Mawar nanti akan hadapi sebagai coach. Kemudian selain prinsip kucing, ada beberapa kompetensi inti yang harus Ibu Mawar perhatikan saat melakukan percakapan kucing nanti. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Kenapa harus melakukan kehadiran penuh? Ketika nanti Bu Mawar hadir penuh saat melakukan kucing, maka akan teridentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kuci ya Bu Mawar ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Kalau kita fokus mendengarkan nanti, maka kita juga akan mudah mengetahui secara detail masalah yang dihadapi oleh kuci. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu menggali apa ya? Atau membudayakan atau memperdayakan kuci, ya. Itu dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang berikutnya yaitu mendengarkan dengan rasa. Ya Bu ya, mendengarkan bukan artinya hanya sekedar mendengarkan, tetapi mendengarkan sekaligus seperti kita terjun langsung kepada masalah yang kuci hadapi. Seperti itu prinsip dan kompetensi inti yang harus Bu Mawar perhatikan terhadap kuci yang nantinya akan melakukan percakapan kucing Bu Mawar ya. Setelah itu jangan lupa Bu Mawar nanti ketika melakukan kucing untuk menggunakan alur tirta ya Bu Mawar ya, tahu ya Bu ya, tujuan, identifikasi masalah, rencana, tanggung jawab dan sebagainya. Ini harus Bu Mawar perhatikan sehingga nanti percakapan kucingnya dapat berjalan dengan lancar. Artinya kucingnya memperoleh kepuasan dari apa yang coach lakukan, begitu juga sebaliknya Bu Mawar sebagai coach akan merasa puas dengan apa ya, setelah mendengarkan masalah-masalah yang disampaikan oleh kuci. Iya. Ya, jadi dari yang saya sampaikan Bu Mawar paham Bu? Iya. Iya, sudah saya pahami Bu. Jadi Bu Mawar nanti setelah melakukan percakapan kucing ya, kompetensi kucing apa yang ingin Bu Mawar kembangkan? Kalau itu saya ingin kompetensi pertanyaan berbobot mungkin ya. Karena menurut saya meskipun mungkin saya sering melakukan pertanyaan berbobot dengan siswa karena kebetulan saya guru BK, tapi menurut saya kalau sama rekan sejawat itu tetap berbeda. Oh ya, lebih apa ya Bu Mawar, karena memang satu profesi mungkin ya, jadi takut agak beda lah pokoknya dengan anak. Jadi saya ingin semoga nanti ketika proses coaching saya bisa lebih menggali lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Iya, sehingga dapat memberdayakan kucinya ya Bu Mawar, betul sekali. Oke. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya sebagai pengamat saya observasi dari Bu Mawar? Iya.
Kalau saya sih mungkin ada dua hal ya Bu ya. Ya kalau yang tadi kan kayak pertanyaan berbobot itu saya ingin sekali lebih di spesifik gitu ya penilaiannya oleh Bu Kayatun. Oke, siap. Kemudian yang kedua itu adalah present atau Oke. kehadiran penuh Oh, gitu. iya sih. Jadi biar saya tuh bisa belajar sih bagaimana saya tuh fokus gitu kan Iya. terhadap coach saya bisa mendengarkan dengan baik, dengan aktif gitu ya. Jadi coach saya pun jadi merasa oh berarti saya ini benar-benar diperhatikan Iya, gitu iya, kan oleh iya. saya sebagai coach. Gitu. Benar-benar mitra ya Bu Iya, Mawar ya, ketika betul sekali. dari si Kuci dengan si coachnya mempunyai kemitraan yang bagus, maka Betul. percakapan pun akan Iya. terasa mengalir begitu Iya, saja ya Bu Mawar ya. betul. Oke. Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu Mawar? Ya saya inginnya ketika saya melaksanakan coaching nanti, saya sebagai coach tentunya saya lebih meningkat lagi. Jadi dari yang pertanyaan saya mungkin tadinya awalnya kurang berbobot, saya ingin tuh saya bisa berbobot gitu pertanyaannya. Jadi benar-benar bagaimana nanti ketika saya selanjutnya melakukan coaching gitu kan, coach saya tuh puas gitu dengan saya sebagai coach gitu kan, dan saya juga pun merasa senang bisa membantu coach saya gitu. Nah kemudian yang kedua adalah saya ingin saya bisa lebih present lagi terhadap coach saya gitu kan. Jadi saya benar-benar bisa lah menjadi coach yang baik gitu kan, dalam arti sebagai present di sini present gitu. Saya pikirnya seperti itu. Iya, jadi dari kompetensi inti, dari indikator pencapaian sudah saya dengar Bu Mawar, saya sebagai pengamat. Nanti Ibu akan melakukan percakapan coaching. Semoga saja apa yang menjadi harapan Ibu, kompetensi yang Ibu inginkan, capaian yang akan Ibu tingkatkan akan tercapai setelah melakukan percakapan coaching dengan coaching nanti ya Bu Mawar ya. Semoga sukses. Mungkin itu saja ya Bu Mawar, sudah bisa dipahami semua ya Bu Mawar ya. Ya siap. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Mawar. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah untuk sore ini alhamdulillah sehat, baik-baik aja Bu. Iya, ya kemarin kan saya dapat info nih dari Bapak WA saya, katanya ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan kalau tidak salah. Iya, ini kebetulan saya ini di sekolah sebagai kesiswaan gitu ya. Ada sedikit lah namanya di sekolah, ada beberapa anak yang memang tingkah lakunya, akhlaknya beda-beda ya kan. Iya. Ini ada yang agak nyeleneh gitu. Iya. Artinya kesenggol, kesentuh dikit kita sudah ngamuk kan, dengan Iya, teman-temannya iya. akhirnya ribut. Oh. Itulah jadi permasalahan saya. Akhirnya ini jadi beban pikiran saya untuk gimana caranya ada solusi dengan siswa ini biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yaitu berantem dengan sesama temannya di kelas gitu. Iya, oke. Gitu. Kalau saya boleh tahu ya Pak, mungkin bisa diceritakan lebih dalam lagi seperti apa kok bisa terjadinya berantem gitu di sekolahan gitu kan? Ya sebenarnya anak ini awalnya cuma main-main aja gitu. Mungkin lagi di kantin gitu ya, rame-rame, nggak ada hal-hal yang memang serius lah, artinya mereka ini nggak ada masalah sebelumnya. Iya. Cuman dikala mereka ada yang keinjek lah kakinya gitu, bisa dikatakan keinjek, senggol lah kalau bahasa kita mah namanya di kantin gitu. Iya. Kalau Rame, nggak ya rame, kan? ya kalau nggak rame ya nggak di kantin gitu. Iya. Yang ternyata keinjek ngamuk gitu loh. Jadi nggak bisa, ternyata anak ini tidak bisa kesentuh dengan yang lain gitu. Dengan yang lainnya nggak bisa kesentuh, akhirnya dia ninju nonjok temennya sendiri. Padahal sudah minta maaf gitu ya sebelumnya. Itu kan anak itu sudah kita panggil, anak yang injek dan anak yang keinjek kakinya sudah kita panggil, sudah kita cari tahu masalahnya seperti apa. Kan ada katanya wali kelas kalian berantem, nanti sudah didamaikan dengan wali kelas gitu ya. Ternyata tidak cukup di situ, sudah nama sudah kita kasih masih aja berlanjut di luar. Di luar, gitu, di luar sekolah berarti ya Pak ya. Iya, jadi akhirnya kita sudah di rumah ada kabar bahwa kita itu berantem gitu. Jadi gimana ini kedepannya nanti jangan sampai lah gitu loh, masa sesama sekolah gitu kan, satu kelas apalagi kan. Iya. Kok berantem kayak bukan temen lagi, kayak nggak kenal lagi gitu loh mereka ini gitu.
Nah, dari yang cerita Bapak sampaikan tadi, jadi di sini ada anak di sekolah Bapak ya berantem karena hal yang sebenarnya cukup sepele ya Pak ya. Sepele, benar. Karena di kantin terus Iya. injek kakinya, Iya. berantem, sudah minta maaf, sudah diselesaikan Sudah. wali kelas, malah ternyata masih lanjut Pak di Masih luar lanjut sekolah di itu luar. ya. Berantem lagi malahan di Berantem luar. lagi. Nah, kalau dari cerita yang Bapak ceritakan tadi, apa yang Bapak inginkan atau tujuan yang ingin Bapak harapkan dari obrolan kita sore hari ini? Ya, saya ini pengen ada solusi yang tepat gitu ya Bu ya. Jadi anak ini ketika di dalam sekolah itu ya menunjukkan bahwa mereka itu ya satu keluarga gitu ya, satu keluarga, satu komunitas gitu, satu lembaga. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya berantem dengan temannya sendiri. Itu yang jadi harapan saya. Ya walaupun mungkin tetap aja ada, tapi gimana semaksimal mungkin saya ini pengen nanti kedepannya itu anak-anak tidak ada yang berantem. Iya. Kalaupun ada ya biasalah guyon-guyon, masalah tugas atau masalah yang lainnya, oke lah itu namanya kegiatan di sekolah. Saya kira wajar gitu. Tapi kalau berantem ini saya kira kurang pas kalau di sekolah ini ada yang berantem gitu. Jadi harapan saya anak ini kedepannya tidak ada yang berantem. Oke. Gitu. Siap. Jadi kalau saya dengarkan dari yang Bapak harapkan ya, jadi Bapak tuh ingin ada solusi dari permasalahan tadi, kemudian bagaimana ke depannya jangan sampai hal-hal seperti ini Iya. terjadi lagi gitu ya Pak ya. Betul Bu. Oke. Iya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih bagaimana ketika hal itu terjadi gitu, apa yang kemudian Bapak lakukan sebagai wakil siswa? Saya kan ini sudah merencanakan, sudah ada inilah artinya rencana dengan wali kelas gitu ya, dengan humas gitu. Kita selain memang membuat aturan tata tertib di sekolah, kita juga pengen ada lingkungan yang terlibat, mungkin aparat kampung lah, aparat kampung di kampung yang memang dekat sekolah-sekolah kita itu, ketika nanti ada anak kita yang nongkrong di luar gitu ya, saya kira adalah informasi dari mereka aparat kampung yang ada di luar. Jadi kita pengen membentuk sebuah kerjasama gitu, dengan aparat kampung. Artinya kan aparat kampung termasuk kemarin kejadian di luar kan ya salah satunya memang aparat kampung yang memang memberitahu gitu ya. Ini sangat membantu. Nah, apa salahnya gitu loh, saya punya pemikiran dengan kawan-kawan untuk membangun komunikasi yang baik dengan aparat kampung atau lingkungan, masalah anak-anak yang sering nongkrong di mana titik-titik tertentu yang sering digunakan anak-anak kami gitu. Nah, itu salah satunya itu Bu. Tapi saya punya rencana begitu. Nah, saya juga ingin tahu nih Pak. Jadi kalau menurut Bapak itu sendiri, seperti apa sih? Kayak itu kan berarti kesepakatan ya, Iya. atau kemitraan antara sekolahan dengan aparat kampung gitu. Nah, Bapak tuh inginnya seperti apa? Bagaimana gitu kerjasamanya yang Bapak inginkan? Mungkin kalau untuk kerjasama saya mengharapkan dari di pihak warga atau di aparat kampung itu terlibat sebagai mungkin dari di bawah komite lah. Di bawah komite itu ada struktural yang melibatkan aparat kampung. Salah satu tugasnya untuk itu tadi menyampaikan informasi-informasi di luar, baik itu hal-hal yang memang kurang baik untuk siswa ataupun hal-hal yang memang positif buat sekolah. Contohnya mungkin ada kegiatan bakti sosial, kami bisa dilibatkan, atau mungkin ada acara-acara kegiatan perlombaan di kampung, kami juga siap untuk dilibatkan. Jadi ada timbal balik. Kami juga siap untuk mengikuti kegiatan yang ada di kampung. Mereka pun kami minta untuk membantu kami mengawasi anak-anak kami. Begitu. Salah satu rencananya begitu. Oke, ya. Jadi sebenarnya sudah ada planning ya dari Bapak, rencana gitu. Nah, kalau saya boleh tahu rencana yang Bapak bayangkan itu sebenarnya sudah dilakukan atau belum? Untuk pelaksananya belum, baru hanya sekedar obrolan saja lah. Tapi secara tertulis kerjasamanya belum. Jadi hanya ngobrol dengan aparat, memang ada yang memang sering datang ke sekolah gitu ya. Selain memang komite,
ada aparat KAUR pembangunan karena memang kita ini kalau ada pembangunan di sekolah untuk drainase kita minta saran gitu ya dari KAUR pembangunan seperti apa. Nah salah satunya saya menyinggung masalah untuk kegiatan siswa ini agar di titik-titik tertentu ada laporan memang anak-anak kita pernah nongkrong di situ. Nah akhirnya timbullah rencana itu untuk membentuk kerjasama antara sekolah dengan pihak aparatur kampung. Dan dari yang sudah Bapak jabarkan gitu kan rencana Bapak ke depan pinginnya seperti itu terkait permasalahan anak ini, kira-kira apa saja sih Pak hambatan yang mungkin menghalangi Bapak dalam meraih tujuan dari rencana Bapak tersebut? Kalau hambatan saya kira nggak ada gitu ya. Saya kira nggak ada karena proses berdirinya sekolah juga memang dari aparat kampung yang membantu gitu. Saya kira untuk kerjasama ini tidak ada kendala. Mungkin untuk kita membuat schedule mungkin pertemuannya ini seperti apa, mungkin itu yang agak ada titik permasalahan lah mungkin. Tapi saya kira bisa diatur di hari-hari memang tidak ada kegiatan di sekolah dan tidak ada kegiatan di kampung. Contohnya hari Sabtu gitu ya. Ya Sabtu kan libur kita. Kampung pun kayaknya seperti itu. Mungkin kalaupun nggak libur setengah hari sama mereka gitu. Mungkin kalau masalah terkait bagaimana kedepannya, mungkin Bapak sebenarnya sudah ada rencana ya, tinggal bagaimana melakukan aksi ya Pak ya. Nah kembali lagi dengan tujuan yang di awal tadi nih Pak, Bapak kan ingin ada solusi dari permasalahan terkait anak ya Pak ya, yang tadi permasalahan yang beragam gitu karena hal sepele ya. Nah kalau boleh saya tahu itu ceritanya mungkin bagaimana, seperti apa gitu loh, kok malah yang tadinya sudah diselesaikan kok lanjut lagi gitu berantem di luar itu Pak. Ternyata anak-anak ini kan punya komunitas masing-masing. Selain memang komunitas kelas ya, ternyata mereka itu punya gerombolan lah bahasanya. Iya, punya geng-geng lah bahasanya. Mungkin mereka ada obrolnya yang mungkin membuat salah satu anak ini menjadi panas lagi, tersulut panas sehingga ada rencana lain. Nah, mereka manggillah ini anak yang memang tadinya yang injek itu, diajak ketemuan. Ternyata anak ini kan ya tadinya nggak mau, akhirnya jadi mau karena memang mereka ini sebenarnya sudah tidak ada masalah gitu ya. Akhirnya ketemuan lah mereka akhirnya di situ datanglah temennya yang korban tadi, bahasanya korban apa ya, nggak ada korban sebenarnya, sama-sama korban. Nah teman-temannya datang, nah disitulah mereka memunculkan bahasa-bahasa yang akhirnya membuat emosi lagi si korban ini. Sebenarnya mereka sudah asik ngobrol, nggak ada masalah gitu ya. Memang mereka si korban ini pengennya luka saya ini sembuh seperti semula, tidak ada bekas kan, saya kira nggak mungkin gitu ya. Cuman dasarnya juga si anak ini tidak ada biaya untuk membelikan obat, untuk mengobati tidak ada. Nah, ditambah kena omongan sama temennya, jangan kayak gitu, harusnya kamu dikasih ini, kasih itu, kamu harus minta ini, pokoknya kamu harus sembuh. Akhirnya dia juga mungkin ada namanya si anak muda ya kan, tersulut lah dia, naik lagi akhirnya mukul, nggak tahu gimana ceritanya ya. Itulah untung lah itu tadi ada aparat. Nah inilah yang akhirnya membuat kami itu ada manfaatnya juga ketika kita bekerja sama. Itulah ketemulah titik permasalahannya di situ. Jadi anak dipanggil akhirnya berantem lagi di luar. Jadi masalahnya seperti itu. Akhirnya ya kita damaikan lagi, kedua belah pihak, dari orang tua pun kita panggil, dari teman-temannya juga sama kita kumpulkan. Apabila nanti ada masalah lagi ya mereka siap menanggung resikonya. Nanti mungkin bukan sekolah lagi yang mendamaikan, tapi pihak kepolisian gitu. Karena ini kita masih sayang karena atas nama peserta didik kita, kejadian juga ada di luar sebenarnya, tapi karena rasa tanggung jawab kami urusi sampai dengan selesai masalah itu. Alhamdulillah untuk saat ini sudah tidak ada masalah gitu.
Jadi bisa saya simpulkan, jadi setelah kejadian tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah, Bapak sebagai wakil siswa pun sudah melakukan tindakan ya Pak ya, di mana ada Bapak, kemudian kepala sekolah dan guru-guru yang lain, dan ternyata dengan bantuan warga setempat juga ya Pak ya, akhirnya alhamdulillah jadi ada kerjasama gitu kan. Dan tadi yang sudah Bapak sebutkan tadi, Bapak sudah ada planning, rencana ya Pak ya, rencana bahwasanya memang kayaknya perlu nih kerjasama antara pihak sekolah dengan aparat-aparat setempat. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau saya boleh lebih diceritakan lagi Pak, bagaimana rencana aksi Bapak gitu kan? Tadi kan sudah ada rencana nih Pak. Nah, bagaimana rencana aksinya? Bagaimana nanti Bapak, bagaimana cara mengajak kerjasamanya dengan aparat setempat, terus dan mungkin kapan Pak ingin dilaksanakan gitu? Iya, untuk saat ini kami sudah membuat draft seperti kerjasama gitu ya, kerjasama sekaligus membuat undangan untuk minggu depan kita mau ada pertemuan dengan aparat kampung. Nanti kita undang di sekolah, tepatnya di hari Senin besok gitu ya. Kita mengundang aparat kampung dan menyampaikan draft yang sudah kita buat. Kita kira-kira nanti disetujui dengan pihak aparat kampung atau tidak. Kalaupun tidak, seperti apa tambahannya atau ada yang mungkin direvisi begitu. Itu rencana yang akan kami lakukan minggu depan. Minggu depan. Ya, minggu depan lah. Jadi biar untuk kedepannya kita nyaman lah di sekolah ini. Oke, jadi tadi sudah saya dengarkan ya Pak ya, bagaimana rencana Bapak ke depannya untuk terkait permasalahan ini gitu kan ya. Kalau menurut Bapak nih, kalau dari yang sebelumnya, sebelum ada kerjasama dengan aparat, terus kemarin sempat ada kerjasama dengan aparat, menurut Bapak dari dua hal itu mana yang lebih baik? Dari kerjasama sama yang Tidak, yang sebelumnya belum. Saya kira ini akan lebih baik ketika kita ikut kerjasama gitu ya, karena ya walaupun bagaimana namanya kita tambah personil ya, walaupun bukan secara tidak langsung menjadi warga sekolah, cuman secara struktur kerjasama jadi warga kami gitu, sama juga kami juga akan dilibatkan mereka, mungkin mereka juga akan terbantu ketika ada kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan pihak sekolah, baik itu dari mungkin sarana mungkin ya, dan kegiatan biasanya baik itu dari mungkin meja kursi ya kan, ton segala macam, biasanya bisa juga menggunakan dari sekolah. Nah, itu saya kira akan lebih baik itu ketimbang kita tidak ada kerjasama dengan para kampung. Oke, iya Pak. Nah, kira-kira dari rencana Bapak tersebut itu apa saja yang akan Bapak perhatikan gitu? Namanya kita bekerja sama dengan seseorang atau mitra, tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya Pak. Nah, apa nih dari rencana Bapak tersebut? Apa hal-hal yang akan Bapak perhatikan gitu? Tentunya dalam hal kegiatan mungkin nanti ada poin-poin yang memang harus disepakati benar bahwa di kedua belah pihak harus sepakat dan saling bisa mengikuti gitu. Mungkin kegiatan 17 Agustus begitu. Itu saya kira semuanya juga sama-sama harus sepakat gitu ya, sama-sama punya kegiatan gitu ya, harus sepakat, jangan sampai nanti ada miss di situ. Selain memang juga antara pemuda sekolah dan anak-anak sekolah ini juga sama-sama terkondisikan. Oke, jadi benar-benar matang ya Pak ya. Jadi nanti ketika bekerja sama dengan mitra lain atau dengan masyarakat gitu atau itu, jadi ada yang namanya kesepakatan, aturan gitu kan, jadi agar tidak melebar lah seperti itu. Nah, kemudian dari rencana Bapak tersebut yang tadi sudah Bapak sampaikan, komitmen apa nih yang akan Bapak buat gitu agar rencana Bapak itu bisa terlaksana dan sesuai dengan tujuan yang Bapak harapkan? Ya, tentunya saya dengan warga sekolah dalam hal ini Wakahusma Humas dengan semua wali kelas, kami akan membuat kesepakatan bahwa ini aturan tidak dibuat hanya pihak sekolah. Artinya semua harus bisa menyepakati apa yang jadi kerjasama yang sudah kita buat ini. Jadi ya ini yang jadi komitmen saya sudah sampaikan dengan kepala sekolah apa yang jadi harapan saya ke depan agar ini
beban kita juga, dan Iya. saya kira untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu. Nah, di sini kan Bapak yang membuat rencana ya, di mana tadi Bapak menyampaikan komitmennya tuh mengajak kawan-kawan. Jadi di sini ada keterlibatan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan kerja, kemudian aparat yang bertanggung jawab. Itu adanya kerjasama lah kita bareng-bareng gitu kan. Nah, kemudian yang sudah Bapak rencanakan tadi dan sudah Bapak komitmenkan gitu. Nah, Bapak sebagai ibaratnya di sini orang pertama yang membuat rencana tersebut gitu, tanggung jawab apa yang bakal Bapak ambil ketika komitmen itu terlaksana atau mungkin tidak terlaksana? Ya, saya tentunya dalam hal ini tentu yang orang yang paling di depan ketika nanti setiap mau ada kegiatan ataupun tidak ada kegiatan, Iya. seperti ada permasalahan, tentunya saya harus tanggung jawab di situ, Iya. terlibat penuh untuk menghadapi apapun yang terjadi yang sudah jadi kesepakatan. Iya, betul. Iya. Oke. Luar biasa sekali ya Pak Agus ya, tadi Terima kasih. rencananya, terus planningnya, ternyata sudah terjawab semua ya Pak ya, Luar biasa. dari kebimbangan Bapak. Nah, Iya. mungkin saya tanyakan kembali dari percakapan kita tadi, obrolan kita tadi, apakah permasalahan Bapak sudah mulai bisa teratasi mungkin? Ya, yang tadinya saya tadi masih, ya sudah ada Gambaran. angan-angan gambaran gitu ya Bu ya, cuman kan belum terungkap. Iya, belum terungkap. Ketika ini permasalahan terungkap, istilah ndok wis pecah langsung enteng gitu. Iya, Iya, jadi itu Bu Mawar, Iya. terima kasih banyak Iya. sudah mendampingi saya. Iya. Mungkin dalam saya sedikit cerita, cuman sedikit banyak untuk memberikan saya ini lebih enteng lah, Iya, karena saya iya. bisa mengungkapkan ternyata apa yang jadi harapan saya ini sama Bu Mawar sepakat gitu. Iya. Itu yang jadi harapan saya. Mudah-mudahan ya apa yang jadi niat saya dan warga sekolah bisa terlaksana, Bu Mawar. Oke, iya, sama-sama Pak Agus. Saya di sini ya intinya memberikan semangat lah buat Pak Agus untuk tetap selalu semangat dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian apa yang sudah Pak Agus sampaikan tadi sudah sangat luar biasa sekali, bagus Pak. Saya sangat mendukung penuh. Karena memang seperti yang Bapak tadi sudah sampaikan gitu kan, memang kadang mencegah itu lebih baik ya Pak ya daripada mengobati ya nggak sih Pak ya. Jadi sangat luar biasa sekali, saya sangat mendukung Bro. Jadi mungkin cukup ya Pak ya. Terima kasih. Jadi kalau misalnya Bapak nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi atau mungkin saya yang ingin curhat sama Bapak, bisa langsung nanti kita kontakkan lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Bu Iya, Mawar. sama-sama Pak. Ya sudah cukup ya Pak ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengawati proses percakapan kucing Bu Mawar ya, bersama dengan Pak Agus sebagai coach dan Bu Mawar sebagai coach. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan kembali lah ya. Yang pertama, dari proses percakapan kucing yang barusan Bu Mawar lakukan dengan Pak Agus, yang menjadi indikator ketercapaian gambaran yang diinginkan itu yang mana yang kira-kira sudah tercapai Bu Mawar? Kalau tadi saya menilai diri saya, kalau menurut saya mendengarkan baik itu mungkin sudah cukup baik ya, kalau saya rasa gitu seperti itu. Dan kalau untuk membuat pertanyaan berbobot itu saya rasa juga mungkin sudah cukup baik. Hanya saja tadi saya merasa di bagian alur tirtanya gitu Iya. ya, karena permasalahan yang dihadapi Pak Agus ini cukup luas gitu kan. Kemudian tujuan Pak Agus kan ada dua gitu di sini kan. Jadi ingin solusi dari anak tersebut, kemudian juga bagaimana mencegah lah biar kedepannya tidak terjadi hal itu. Jadi di alur ceritanya yang tadinya sudah rencana, saya balik lagi identifikasi masalah gitu Ya, kan. tapi cukup fokus ya Bu Iya, Mawar ya. tapi cukup fokus gitu Oke. kan, alhamdulillahnya, tapi tetap akhirnya terlaksana semua gitu kan. Dan Kuci juga saya merasa kayaknya sudah cukup puas juga dengan tadi yang sudah saya coaching gitu. Oke, siap. Jadi dari percakapan kucing Bu Mawar dengan Pak Agus yang dia harapkan tercapai ya sedikit banyak. Baik Bu, saya sebagai pengamat saya pun akan menyampaikan hasil observasi saya setelah saya melihat percakapan kucing yang tadi Ibu lakukan bersama Pak Agus ya, bahwasanya
fokus pada area yang Ibu kembangkan. Tadi Ibu menginginkan bahwasanya Ibu ingin ketika melakukan percakapan coaching itu ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, serta ingin present ya Bu ya, hadir secara penuh ya. Dan saya sudah mengamati kedua hal tersebut sudah ada pada Ibu. Artinya Ibu sudah fokus memberdayakan coachingnya juga sudah ini. Adapun karena Ibu merasa di alur tirtanya ada yang bolak-balik tetapi masih mengarah pada satu tujuan ya Bu ya. Jadi hasil observasi saya untuk yang ingin Ibu Mawar kembangkan sudah cukup bagus ya Bu ya, sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Dan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Iya. Kalau yang ingin saya kembangkan mungkin saya harus lebih fokus lagi ya dalam alur tirta. Dalam tirta. Karena menurut saya itu tadi, ternyata di alur tirta ini memang saya ada yang itulah tidak sesuai dengan urutannya gitu kan. Karena tadi melihat ada tujuan dari coach yang ada 2 tadi, malah jadinya kan alur tirtanya ada yang kurang gitu, maksudnya apa ya, jadi nggak sesuai gitu kan. Mungkin disitulah saya harus lebih belajar lagi lah di bagaimana saya menyusun rencana alur tirta itu jangan sampai jadi terbolak-balik atau jangan sampai tercampur aduk kayak tadi gitu. Jadi mungkin itu yang ingin saya lebih tingkatkan lagi. Jadi memang sudah ada, sudah fokus, sudah present, sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga menggali dan memberdayakan kunci, dan Ibu lebih ingin mengembangkan lagi Bu ya, bagaimana menyikapi atau memberikan terhadap kuci lah artinya begitu. Terima kasih Bu Mawar, hasil pengamatan saya hari ini cukup memuaskan. Semoga ada manfaat dari percakapan coaching kali ini. Saya sebagai pengamat dan Ibu sebagai coach serta Pak Agus sebagai coaching. Terima Selamat kasih sore banyak Bu Mawar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi coaching yang kami lakukan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat kami bertiga dan tentunya untuk yang lainnya CGB berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang buka ya tuh luar biasa. Siapa? Coach. Tapi apik.